Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan sayyidasy syuhur wa anzala fihi al-Qur'an kama anzala at-Taurat wal Injil wal Zabur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu alaihi salatu wassalam. Amma ba'du, shaimin wa shaimat, al-mu'takifin wal mu'takifat, jemaah keluarga besar Masjid Jami Baitus Salam, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak Ibu, apa kabar di malam yang ketiga ini? Sehat semua? Keluarga sehat? Anak cucu sehat? Dompet sehat? Penting dompet sehat, karena kalau tidak sehat kita tidak bisa infak. Karena tema besar Ramadan ini bagi para salaf adalah satu, bercengkrama dengan Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Yang kedua, qiyamul lail, salat malam termasuk tarawih malam ini. Dan yang ketiga, sedekah. Tema besar Ramadan adalah tiga. Maka dompet perlu sehat. Jemaah yang dirahmati Allah, ada sebuah ungkapan dalam kata-kata dalam bahasa Arab, istilahnya mahfuzah. Kasratul asma dallatun ala syarafil musamma. Banyaknya sebutan itu menunjukkan kemuliaan sesuatu yang disebut itu. Artinya makin banyak istilah sebutannya maka makin mulia. Contoh, Allah Jalla wa'ala Maha Mulia, maka nama beliau juga banyak. Ada berapa? 99 Asmaul Husna. 2. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya wal mursalin, manusia paling mulia di sisi Allah. Manusia yang paling manis mulut, yang paling benar kata-katanya, paling bijaksana keputusannya, paling tawadu kepribadiannya, paling ikhlas hatinya, paling khusyuk salatnya, paling tekun zikirnya, paling kuat tahajudnya, paling benar hajinya, paling rukun rumah tangganya, paling gigih membangun bangsa, masyarakat dan jamaahnya, dan beliau paling tegas kepada musuh-musuhnya, asyidda'u 'alal kuffar. Mulia. Nama beliau banyak: Ahmad, Muhammad, Yasin, Mudassir, Al-Aziz, Al-Haris. Paling tidak ada 210 lebih nama beliau. 3. Sayyidul Malaikah, Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, malaikat yang paling mulia. Sayyidul Malaikah, bosnya para malaikat. Nama beliau juga tidak hanya satu. Yang terkenal Jibril alaihissalam, ada Ar-Ruh. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikati war-ruh. Maksudnya Jibril. Juga Ruhul Amin, Jibril juga. Ruhul Qudus, Jibril juga. Ruhul Haq, Jibril juga. Apa yang dibawa oleh Jibril? Al-Quran. Quran ini kitab yang paling mulia di sisi Allah.
Karena mulia ini namanya juga banyak. Al-Quran, Al-Bayan, Al-Huda, Al-Furqan, Al-Zikr, Al-Shifa, dan lain sebagainya. Suratul Fatihah, surah mulia. Karena mulia namanya juga banyak. Ummul Kitab, Ummul Quran, As-Sifa, Ad-Du'a, As-Salat, Ar-Ruqyah, Al-Kanz, perbendaharaan, Al-Kafiyah, Al-Wafiyah. Itu nama lain Al-Fatihah. Begitupun Ramadan. Karena mulia, Ramadan Sayyidah Syuhur, penghulunya bulan, namanya juga banyak. Ramadan Syahrul Quran, bulan Quran. Ramadan Syahrul Maghfirah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ramadan Syahrul Tarbiyah, bulan training center. Ramadan bulan sabar, Syahrul Sabar, bulan sabar, bulan ujian. Ramadan Syahrul Shadaqah. Ramadan Syahrul Masajid, masjid-masjid ramai dihadiri oleh para jamaah muslimin dan muslimat. Ramadan Syahrul Hajj ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan adalah bulan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, kalau ada rezekinya umroh Ramadan, itu nilainya, value-nya sama dengan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita haji bersama Rasulullah? Ramadan juga bulan jihad, bulan berjibaku, bulan berjuang. Maka tidak benar kalau ada umat Islam di bulan ini bulan leha-leha, bulan malas-malasan. Kenapa? Rupanya fenomenanya hari ini dan mungkin sebelumnya juga banyak kaum muslimin yang terobsesi oleh sebuah hadis. Hadisnya riwayat Al-Baihaqi dari Syu'abul Iman, jilid ketiga, halaman 1437. Disebutkan hadis itu, naimu shaimi ibadatun. Naimu shaimi ibadatun. Tidurnya orang berpuasa katanya ibadah. Wa shamtuhu tasbihun. Sedangkan diamnya adalah tasbih. Wa du'auhu mustajabun. Dan doanya mustajab. Wa amaluhu mudha'afun, dan amalnya dilipat gandakan. Wa dzanbuhu maghfurun, dan dosa-dosa diampuni. Sepintas ini hadisnya bagus, karena HR Al-Baihaqi dari Syu'abul Iman, ternyata ada dari sisi sanadnya ada satu perawi hadis yang bernama Sulaiman bin Amru Al-Khana'i. Beliau menurut para muhaddisin ini sangat lemah jiddan, dhaif jiddan. Bahkan muhaddisin yang disebutkan ini pendusta, yang bernama Sulaiman bin Amru Al-Khana'i. Oleh sebab itu kesimpulannya ini hadis kalau nggak lemah sangat adalah hadis maudhu, yang bunyinya naimu shaimi ibadatun. Tidurnya orang berpuasa ibadah. Rupanya banyak orang Islam yang terobsesi dengan hadis ini, Pak. Pantesan di mana-mana pas puasa Ramadan pada tidur. Dengan ceramah Ramadan tidur. Duduknya paling belakang nyender. Kuliah zuhur di kantor tidur. Apalagi ditanya, kenapa antum tidur dengan ceramah? Ibadah Ustaz, dapat 2 pahala. Pertama saya dengerin ceramah, kedua tidur.
Padahal Ramadan bulan jihad, syahrul jihad. Kalau tidur semuanya umat Islam ini, maka berlakulah lagu Mbah Suri. Masih apa lagunya? Bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi pada subuh, tidur lagi pada zuhur, tidur lagi pada asar sampai maghrib, tidur lagi pada maghrib. Tidur, kenapa? Yang dimakan ketika buka bukan seperti Rasulullah, 3 butir kurma, air 1 teguk, 2 teguk, 3 teguk, selesai. Bismillah, minum kurma 3 butir, terus zahabat dhama'u wa btalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah, terus maghrib. Tapi yang terjadi maghrib rata-rata terlambat, betul nggak Pak di sini? Terlambat ya di sini kalau masbuk nggak kalau maghrib? Enggak. Berapa saat maghrib? Tidur lagi karena yang dimakan bukan kurma. Saya cari hadis nggak ketemu Pak. Nabi Muhammad ketika buka itu maghrib makan bakwan, risol, pastel, lontong 5 pakai sambal kacang. Bukannya nggak boleh, boleh Pak. Cuman sunnahnya didului loh, kurma. Kalau ada runtok kurma basah, kalau nggak ada tamar kurma kering. Kesunahan. Jadi nggak ada istilahnya Ramadan bulan malas-malasan, Ramadan bulan leha-leha, tidak ada. Lihat perang Badar, perang yang sangat besar itu. Bayangkan muslimin cuma 300 lebih, 313 melawan 1000 lebih kaum kafir Quraisy. 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Ramadan perang Badar. Fatu Makkah, pembebasan Mekah. Dari Madinah paling tidak ada 11.000 atau 10.000 kaum muslimin dari Madinah, dari Yasrib itu ke Mekah, membuka kota Mekah. Itu terjadi pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijrah. Khalid bin Walid menghancurkan patung besar namanya Uzza, Al-Uzza di dekat Ka'bah. Itu terjadi pada tanggal 25 Ramadan tahun 9 Hijrah. Ramadan, perang Tabuk, perang terakhir yang dipimpin oleh baginda Rasulullah SAW, terjadi pada tanggal 26 Ramadan tahun 9 Hijriah. Perang Qadisiyah, pembebasan Andalusia, ya, yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, itu terjadi pada bulan Ramadan. Umar bin Khattab membebaskan Al-Quds di Palestina, terjadi pada bulan Ramadan. Tariq bin Ziyad Gibraltar, ya, Andalusia dikuasai oleh TBC. Tariq bin Ziyad itu terjadi pada bulan Ramadan. Perang Salib sekaligus Palestina dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, terjadi pada bulan Ramadan. Perang Ain Jalut yang dipimpin oleh pasukan Samsuddin Al-Qurtus, terjadi Ramadan. Kaum muslimin bisa mengalahkan pasukan Mongol. Ramadan. Perang Arab Israel 10 Ramadan tahun 1390 Hijriah. Bahkan Indonesia merdeka, ada yang tahu kan tanggal berapa Ramadan, Pak? Halo? Kita merdeka Pak, bulan apa? Iya, Agustus 1745. Bulan Hijriahnya Ramadan. Ayo, siapa yang tahu? Ya, ada angkat tangan. Silakan. Tanggal berapa? 9 Ramadan tahun 1367 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 1945. Kita merdeka itu Ramadan, Pak.
dahulu zaman Nabi, zaman sahabat Ramadan. Jadi tidak ada istilah Islam Ramadan malas-malasan bulan timur. Maghrib, apa maghrib? Malas gerak. Nah, sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung baru malam ketiga, mari kita tumbuhkan semangat Ramadan kita. Kita raih yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal 3 besar tadi. Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah sebulan berapa kali khatam? 60 kali. Imam Ahmad. Ya, kita targetnya berapa kali khatam Quran? 3. Minimal sekali. Yang kedua, yang mulai tingkatkan semangat. Yang ketiga, sedekah. Saya kasih ilustrasi. Kalau Bapak masukin uang ke kotak amal Baitus Salam 1000 aja, pas malam Qadar. Pas malam Qadar 1000 perak masuk ke kotak amal. Hitung 1000 kali 30 hari sebulan kali 700. Yudha'aful hasanat 700 kali khairun min alfi syahrin 700. 1000 kali 30 kali 700 kali 1000 berapa? Banyak. Ada bendahara mesti 2,1 miliar. Kalau 10.000 Bapak infak pas malam Qadar sama dengan 210 miliar. Bagaimana kalau 100.000 Pak? Malam Qadar Bapak infak ke Masjid Baitus Salam, berapa nilainya? 2,1 triliun. Kapan Bapak infak 2,1 triliun? Maka Ramadan syahrul sedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kepada jamaah semuanya agar kita mampu melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, dengan serius, tidak main-main, tidak leha-leha. Semoga Allah berikan barokah hidayah kepada kita sekalian. Akhirnya, kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di peti besi. Kalau ada kalimat saya yang salah, jangan lapor polisi. Akhirnya, tiada gading yang tak retak, tiada tuyul yang tak botak, tiada bisul yang tak bengkak, tiada luka yang tak koyak. Oleh sebab itu, ikan kakap, ikan batin, mohon maaf lahir batin. Ikan hiu, ikan paus, ikan baronang, itulah nama-nama ikan di lautan. Pak Polisi minum kelapa, permisi sampai jumpa. Pohon serasi di atas batu, terima kasih, thank you. Pak Taufik memakai kopiah, billahi taufik wal hidayah wal afu minkum, uhibbukum billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.